tahun 2026 ya. Di sana di sini banyak pesta yang mereka lakukan, dan aku yakin pestanya orang-orang yang memakai pedoman Samsiah bulan Masehi. Itu justru malah hatinya sama melupakan atau melalaikan Allah dengan adanya kemewahan, euforia menyambut tahun baru. Tidak hanya di Indonesia maupun di negara tetangga pun juga begitu. Mayoritas mereka sama memperingati atau menyambut tahun baru Samsiah, dan seluruhnya mayoritas justru euforianya mereka itu menjadikan hati mereka lalai terhadap Tuhannya dan tidak mau evaluasi tahun yang sudah dia lewati dalam hal ibadahnya di mata Tuhannya. Enggak pernah. Apakah nilai ibadah yang sudah mereka tinggalkan itu di mata Tuhannya baik atau buruk? Mereka enggak pernah tahu. Sungguh merugi golongan hati manusia, waktu demi waktu mereka gunakan untuk menyibukkan diri dengan euforia kenikmatan kehidupan dunia. Bapak Ibu, ini dimanapun akan terjadi seperti itu. Itu saking minimnya bahkan ketiadaannya hati manusia dari ajaran-ajaran tauhid, ajaran yang untuk mengesahkan Tuhan, sehingga di balik euforia mereka tersimpan satu kerugian yang amat besar di mata Tuhannya. Waktu demi waktu yang tidak bisa mereka sahur, disauri apa jenis? Digantosi, sami mawon. Hah? Dikembalikan gitu dah, diganti. Kewajiban sholat yang kita tinggalkan itu bisa dikodok, itu bisa diganti. Tapi waktu untuk nyawiji terhadap Allah yang sudah kita tinggalkan nggak akan pernah bisa. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian besar. Mana mau evaluasi tahun yang sudah mereka jalani? Enggak ada. Baik atau buruk, nilainya diterima atau tidak, mereka enggak peduli. Yang terpenting apa yang di depan, dia euforia. Mereka
bersenang-senang. Situasi yang seperti ini jikalau dibiarkan alias tidak ada perubahan, maka tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Berkenaan dengan hal ini, malam hari ini kita akan membahas tentang perilaku-perilaku yang zalim hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terlampaui, dan itu tidak bisa dikodok, nggak bisa. Al-af'alu zalimatu utawi piro-piro penggawean az-zalimatu kang zalim fi haqqillahi ing dalem ngersani Allah atau di mata Allah. Pekerjaan-pekerjaan hati yang tahun-tahun kemarin yang ternilai zalim pada Allah itu yang bagaimana? Secara ringkas kami katakan, itulah perbuatan yang ketika saat hati tidak bisa nyawiji terhadap Tuhannya, apapun bentuknya. Hati nggak bisa memandang dan menyaksikan bahwasannya segala hal apapun itu yang berlaku adalah Allahnya, nggak bisa. Ini yang dimaksud pekerjaan atau perbuatan-perbuatan zalim ruhaniyah terhadap Tuhannya. La tafrah, ojo kesusu seneng dhisik. Bikudumis sanatil jadidati, kelawan tekani tahun baru yang akan terjadi nanti malam. Walakin ibki lan tetapine ndrengingingo sira. Ngerti ndrenginging? Nangiso sira. Ndrenginging iku nangis sing mboten enten marine, iku namanya ndrenginging. Cara penyesalan ngoten notok, itu namanya ndrenginging. Sehingga ibarat ndrenginging ibarat untuk anak kecil nangis gak meneng. Sebab apa jenengan gak oleh kesusu seneng, bahkan disuruh untuk selalu bertangis darah atau ndrenginging. Li'anna jami'a ibadatika, krana sak temene apa jami'a ibadatika, sekabehane pira-pira ibadah ira, allati kang amil taha kang lakoni sira ha ing ibadah iku mazalat zalimatan fi haqqillah, masih dalam keadaan zalim di mata Allah. Itu tadi dikatakan zalim ketika beribadah hati kita lalai pada Allah. Wa amadzulmu alallahi, anapun utawi perbuatan zalim alallahi ngatasi ing ngersane Allah fi hakikati ing dalam sejatine,
yaiku fahuwa ayyakunal qalbu muhibban li ghairillah. Utawi perbuatan dolim iku ayyakuna yento ono opo alqalbu ati iku muhibban berkasih mesra li ghairillahi maring sakliyane Allah. Adapun yang disebut sebagai perbuatan hati yang zalim adalah hati yang senantiasa berkasih mesra terhadap selain Allah. Akibatnya fayatawajjaha mongko dadi madhep apa alqalbu ati ila ghairihi kang sakliyane Allah. Pundi sing dimaksud muhibban li ghairillah, berkasih mesra terhadap selain Allah. Ini yang sering saya katakan pacar-pacar sing ono ngalam dunya. Istri, suami, anak, dunya brono. Ini Pak, bukan jasmani yang jatuh cintanya, bukan, ruhani maksudnya. Kitab iki ruhani. Kalau jasmani wajib, karena jasmani memang domisilinya di dunia. Ya apa kehidupan dunia yang Allah hadapkan, walatan sanasibaka minad dunya, ya jangan ditinggalkan. Tapi ruhani yang dimaksud di sini ruhani. Gak boleh mencintai apa yang ada di dunia yang disebut makhluk. Tadi saya katakan istri, suami, anak, harta benda. Loh, mboten angel lah, nggak sulit lah. Ketika jasmani ketemu makhluk alam dunia, terus rohani pisah dengan itu. Itu dikembalikan sejauh mana hati Anda berzikir. Nek dikiri gur ukar ukur, ngerti ukar ukur? Saoleh-oleh, ngoten ya? Ya sudah, oleh ya saoleh oleh. Ibarat gini, Anda punya lahan seluas 1 hektar. Anda tanami padi atau jagung. Hasilnya ya sesuai dengan kapasitas 1 hektar itu. Itu pun kalau tidak dimakan, wereng. Beda kalau jenengan itu 2 hektar. Beda. Sama dengan orang berzikir itu juga begitu. Kalau pertanyaannya bagaimana hati saya tidak akan pernah lalai terhadap Allah, ya kebekono jagate antimu kelawan dzikir. Sampai Gusti Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, jangan kau lepas itu. Tali Allah jangan kau lepas. Perkara kita sulit di tengah kerjaan untuk berzikir itu merupakan satu tanda kalau waktu demi waktu zikir kita kurang maksimal. Makanya sederhana aja kalau kita tahu mengapa aku kok ya waktu demi waktu antara ingat dan tidaknya kok sering lalainya. Jawabannya sederhana,
sawahmu mung sak kedok. Lahan yang kau tanami itu cuman 1 hektar. 1 hektar itu adalah hitungan paling kecil, ibarat paling kecil. Bapak Ibu rahimakumullah, ada rumus mengatakan seperti ini. Barang siapa hatinya condong kepada kehidupan dunia, maka Allah mesti menjauhkan hati itu dari alam akhirat. Dan barang siapa hatinya condong ke alam akhirat, maka otomatis Allah jauhkan hati itu dari pandangan alam dunia. Iki sudah rumus Bapak Ibu. Ora iso dicolong. Mboten saged dicolong. Dan ini enggak bisa dikodok, enggak bisa. Gini bahasa syariat, sholat yang diwajibkan, poso yang diwajibkan bisa dikodok. Enak. Nah ini enggak bisa. Hilang ya sudah hilang. Kita ngadepi waktu berikutnya. Demi masa saya bersumpah, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian besar, yaitu orang-orang yang senantiasa melalaikan terhadap Allah dikarenakan hati condong terhadap alam dunia. Ya euforia dalam kesempatan malam hari ini nanti untuk menyambut tahun baru. Wis calompret podo teko, apa maneh kembang api, ana sing aku mang sempat keliling Pak, salone dangding dung dangding tak rungokne. Iya, bareng asar mang keliling. Persiapannya wong-wong rek ini. Ya gak apa itu. Karakternya manusia banyak memang seperti itu. Bukan itu salah, enggak. Cuman sejauh mana ketika saat kita menghadapi masa yang akan datang, terus hati kita sejauh mana berzikirnya pada Allah. Dan ini perlu saya ingatkan, bukan perkara yang nggak boleh kita mengikuti menyambut datangnya tahun baru Samsiah, ndak, monggo, itu hak panjenengan masing-masing. Lagu lawawe tuku kompor kok, ngoten. Kompor, kok kompor, nggo gawe nggodhog iwak, gawe nunu iwak klothok, ngoten. Tapi yang harus kita pertanyakan, sejauh mana hati kita untuk euforia terhadap Allah. Itu aja yang hanya aku ingatkan. Monggo. Iku hak kita masing-masing. Yes. Jadi zalim hakikate perbuatan itu tatkala hati berkasih mesra terhadap selain Allah. Akibatnya hati nggak bisa Pak Bu untuk nyawiji terhadap Allah, nggak bisa. Untuk menghadap masuk ke alam akhirat nggak bisa. Bahkan dikiaskan oleh Allah di dalam surat At-Toha ayat 11 sampai ayat 14 Pak, terkait peringatan atau warning terhadap Nabiullah Musa alaihissalam
ketika saat mau bertemu Allah di Gunung Tur Sina. Ya Musa, fakhla'na na'laika, lepaskan dua sandalmu, dua sepatumu itu. Sebab apa kok disuruh melepaskan? Bilwadil muqaddasi tua. Karena Nabi Musa sudah nyampe di lembah yang Allah sucikan yang disebut lembah tua. Itu ada di Gunung Turisina. Masjid itu Pak. Jenengan nek wis detik-detik di tempat ada tulisan di jog-jogan suci ya. Yaiku batas Anda tidak boleh memakai sandal. Artinya apa Pak? Dalam hati kita yang sudah kadung ada syirik jali dan syirik khafi. Jikalau Anda ingin bertemu Allah, lepasin itu. Kalau enggak kau lepas, sampai uleg-uleg cukul, enggak akan pernah bisa. Olehmu wiritan puluhan tahun di dalam zikirmu, tapi jikalau dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan, masih puluhan tahun kau berzikir dalam thariqahmu, yes, enggak akan pernah bisa wusul. Dan ini sampun rumus, enggak boleh. Makanya sering ditanyakan, saya sudah berzikir bertahun-tahun kok ya enggak bisa. Ya wis evaluasi diri. Yaqulu Khalid dawu sapa Allah Gusti Allah fi suratil A'rafi al ayatus sadisati wal khamsina. Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Rupane dawuh walan tumsidu fil ardi baghda islahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah berbuat kerusakan kamu sekalian fil ardi ing dalam bumi setelah ba'da islahiha ing dalam sakwise apa dibagusi apa bumi mau. Artinya apa? Jagat ati sampean kali kula niki awal mula itu enggak ada di dalam hati kita selain Allah, enggak ada. Inilah yang dimaksud Allah dalam ayat ba'da islahiha. Setelah dibagusi Allah tempat ini, jangan kau kotori. Maksudnya, ya jangan dalam hatimu itu ada selain Allah. Berhubung ini sudah terjadi, ya wad'u khaufan wa tama'an, bersenono. Bahasa wad'uhu madhepo sira ing Gusti Allah khaufan kelawan duweni rasa wedi wa tama'an andap asor. Iku artinya bersihkanlah jagate atimu yang sudah kau kotori itu. Sebab inna rahmatallah sak temene makrifat pada Allah iku qaribun, ide dekat terhadap siapa? Minal muhsinina, saking wong sing padha mbagusi atine. Ngaten. Dekat. Mboten jauh puluhan tahun ora. Mboten. Dekat sekali. Rahmat ini maksudnya adalah status yang akan Allah berikan terhadap ahlu dzikri atau orang yang
nantinya akan disebut muhsinin, orang yang senantiasa hatinya berbuat bagus terhadap Allah, namanya rahmat, namanya pangkat makrifat itu dekat sekali. Karena Allah tidak jauh dari diri Anda. Nah, terus Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj iku kok jauh ya tempatnya, ikulah pandangan akal kita. Kalau pandangan hati kita bukan yang dimaksud Sidratul Muntaha itu di atas langit Sabtuju sana. Enggak. Yang disebut mustawa itu di sana enggak. Yang disebut sebagai bilwadil muqaddasi tua, lembah yang Allah sucikan yang disebut tua, iku jauh Nabi Musa nawaikun, enggak. Ternyata itu ada di hatimu sendiri. Kuncinya cuma nafi itsbat. Sejauh mana Anda lekas, secepat mana Anda melepas rasa keakuan makhluk yang ada di dalam hati. La taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan ada sekali-kali sesuatu selain Allah di dalam hatimu. Berarti ada di dalam dirimu sendiri. Pun yaqulu aidon, Gusti Allah ya dawuh maneh fi suratil al-Isra'i al-ayatu tsaniyati wal isrina ayat 22 al-Isra. La taj'al ojo ndadekake sira ma'allahi sertane Allah, ojo ndadekno apa ilahan ing pangeran akhara kang liya ing dalem atimu. Ojo ono. Jangan ada di dalam hatimu itu selain Allah. Apa? Ya cinta nih hati kita muhibban li ghairillah tadi jangan ada. Jangan ada. Mengapa harus dikatakan dan diingatkan? Karena kita sudah terjadi. Mengapa harus ada perintah untuk bersuci diri? Karena hati kita terkotori. Kalau hati kita itu tidak terkotori, Pak, gak mungkin ayat ini Allah turunkan. Sebab setiap ayat wahyu yang Allah turunkan mesti ada asbabun nuzul, namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab mengapa wahyu itu diturunkan. Jawabannya sebab hatinya manusia dalam kondisi tidak baik-baik saja, dipenuhi oleh Tuhan di dalam hatinya. Ini Pak, urusan mau merespon, menerima dan melaksanakan atau tidak, itu urusan masing-masing. Jikalau kau tidak mau melakukan, ya fataqauda, mongko dadi sira iku madmuman wong kang den cela, wa mahdulan tur wong kang den ino dening Gusti Allah, baik fid dunya au fil akhirah, baik ning dunya maupun di akhirat lebih-lebih. Bentuknya mana? Jenengan diino ning dunya, jenengan iki dunyane malah disukses nih Allah, tapi menutupi dunya iku atimu menyang Gusti Allah, akhirnya lalailah kita kepadanya. Ini tondo kalau kita diino oleh Allah. Ati kang mencorong binuril ma'rifati kelawan sebab anane cahya makrifat.
apabila hati seorang manusia atau manusia nur ma'rifatnya itu menyala, ya fa innallaha, mongko sak temene Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku layat limuhum, ora bakal metengake sapa Allah hum ing kulubuhum. Apabila hati manusia nur makrifatnya itu menyala, maka Allah tidak akan pernah menggelapkan hati manusia tersebut. Apa sebab hati manusia itu nur makrifatnya itu menyala? Allah ndawuhake hal ini di dalam surah Al-Ahzab, dan ini salah satu ciri para kekasih Allah. Min ba'di alamati qalbil awliya illah, iku setengah saking tondone hatine para kekasih Allah adalah beliau selalu dan senantiasa mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan dalam surah Ali Imran ayat 191. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala beliau dalam kondisi berdiri atau duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Berdiri itu artinya dia itu posisi keadaan jaya. Keadaan jaya itu bahasa dohirnya itu serba ada. Keadaan di mana kebutuhan rumah tangga atau pribadi itu selalu Allah cukupi, bahkan berlebih. Ini maksud kiaman berdiri. Wa qu'udan ketika dia duduk, maksudnya adalah santai. Posisi Anda yoga berlebihan dan juga yoga kekurangan. Tengah-tengah. Wa ala junubihim artinya berbaring di sini dalam keadaan dia kolab, susah, ngalor ngidul ditagih utang, yang dimakan itu pas-pasan bahkan serba kurang. Ibaratnya cara wong mancing ngono ora tau oleh, kancane oleh akeh ngono dheweke zong. Pokoknya
serba nggak enak gitu loh Pak. Pingin rokok aneh nggak bisa, otis, luru-luru otis, apa bahasa Indonesia ini luru otis Pak. Cari-cari puntungnya rokok. Tapi beliau-beliau itu jangankan minta, tomak endak. Tomak itu mengharapkan, harap-harap. Jangankan minta, tomak endak. Karena terjaga hatinya dari zikir. Sebab seseorang kalau hatinya sudah Allah jaga, minta thirid dunia, dari pengaruhnya dunia, maka orang itu pasti Pak, hatinya selalu berzikir, nggak bisa dipisahkan ini. Hatimu tidak bisa terpengaruh oleh pengaruh dunia itu karena memang Allah yang menjaga hatimu. Bukan sebab zikirmu tekun, ndak. Memang nalar prosesnya seakan seperti itu Pak. Hatimu tidak bisa dikotori oleh pengaruh dunia itu karena dijaga Allah. Bukan karena tekunnya zikir Anda. Lah, Gusti Allah jogot terhadap hati kita itu prosesnya itu memang karena kita nggatekake apa Pak nggatekake? Apa? Memperhatikan dari perintah Allah yang berbentuk berzikir tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Para kekasih-kekasih Allah itu memang seperti itu Pak. Baik keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Hatinya nggak bisa lepas dari mengingat Allah. Bahasa mengingat ini kami maksud sadar. Kesadaran dalam hati para aulia illah itu menjadikan aulia illah dari sisi makhluk itu telah tiada. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah yang kami maksud hati yang selamat. Ruhaniyah yang selamat, yang sesuai dengan sabda Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 88 dan ayat 89. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi surati Ra'di ing dalam surat Ar-Ra'd. Rupane yauma la yamfa'u malun wala banun. Yaumalan ing yauma ing dalam dino. Ini maksudnya syariat iku yauma yub'ats, dino kebangkitan. Niki wonten ceritane kisah Nabiullah Ibrahim Pak, yang memohon terhadap Allah supaya orang tuanya yang tersesat itu diselamatkan. Nabiullah Ibrahim.
Yauma ing dalem dina la yanfa'u kang ora bisa manfaati apa malun bondo wala banun lan ora manfaati apa banun piro-piro anak. Ini ada kaitannya dengan ceritanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya orang tuanya yang tersesat itu diampuni. Dijawab oleh Allah. Bahasa jelasnya, percuma kuwi ndonga terhadap orang tuamu, karena orang tuamu itu sudah tersesat amat jauh. Artinya apa, Pak? Ayat ini kalau dipadukan dengan hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah awaladun solihun, kres Pak, kres. Hadis di situ mengatakan 3 perkara yang tidak bisa putus. Idza mata bnu adama in qata'a, tatkala seseorang itu sudah tinggalkan dunia, terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah anak solih yang selalu mendoakan. Apa mungkin antara hadis dengan Quran iki tabrakan? Mboten. Kalau kita melihat dari sisi lugat kayaknya tabrakan. Status legal standingnya itu lebih kuat Al-Quran daripada Al-Hadis. Tapi ini kok kayaknya kres, biar gak kres gini Pak. Jangan memandang dari sisi makhluk Ibrahim, jangan memandang dari sisi makhluk anak. Makanya di situ kan dikatakan awaladun solihun, anak yang solih. Anak yang soleh ini adalah anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Kalau sudah sampai tingkatan makrifat, anaknya enggak ada, makhluknya enggak ada. Berarti siapa yang melakukan semuanya? Hanyalah Allah. Anda nanti akan ketemu kalau sudah terlahirlah Al-Quranul Qadim baru Pak. Tak jamin jenengan nek wis ngeloni Al-Quranul Qadim moh ngeloni bojo pean. Ngoten, bahasa hati ngoten lho. Sampeyan tidak akan pernah ngeloni anak, ngeloni dunya, ngeloni garwa, mboten purun wis. Sing sampeyan rangkuli bendina ya mung gesang niku. Pun. Kalau yang dimaksud yauma ini adalah dina kebangkitan, namanya anak harta benda enggak berguna, berarti ketika saat ruhmu sudah bangkit dari belenggunya hawa nafsu. Saat itulah Anda akan mengatakan sesuai dengan Quran, la yanfa'u malun wala banun. Ini jikalau sudah menemukan yauma yub'ats, hari kebangkitan. Niku nek metode Jawi niku disebut reinkarnasi.
Cuman bukan reinkarnasi yang diisarohno para rama jenengan sedok rohnya itu masuk di dalam hewan atau pada anak, bukan itu. Makanya tak tegaskan, yang sudah terlalu dalam di dalam ilmu sejati ini dulu, bukan itu. Romo memang pada saat itu mengisyaratkan seperti itu, yang mengandung pengertian jikalau belum sempurna kau kok ya sudah meninggal, maka jatuhnya ruh itu terhadap hewan, artinya sifati koyok kewan. Ulaika kal an'am balhum adhol. Niki Pak, laksana seperti hewan, iku lho maksudnya. Padahal sesungguhnya maksud reinkarnasi ini adalah lepasnya hatimu, lepasnya ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Inilah yang disebut yaumi yub'ats, yauma yub'ats. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah niki hari kebangkitan itu Pak, yo hari di mana hati Anda sudah lepas dari belenggunya hawa nafsu. Ketika saat itu terjadi, maka ayat ini bicara la yanfa'u malun wala banun, wis gak berguna sakliyane Allah. Ancur wis, sudah enggak ada. Lah, saya katakan bisanya lepas hati ini dari belenggunya hawa nafsu kalau Allah lepaskan. Lah Allah melepaskan ruh dari belenggunya nafsu min ta'tsirid dunia ini secara teori karena jenengan hati selalu berzikir pada Allah. Hanya itu Pak, alasannya hanya itu. Secara teori ilmu loh ya, proses. Tapi asli nih yura sebab tekudi kuwi dzikir, sebab rahmati Allah. Maksudnya piye to ayo? Supaya jenengan ini ben ora ngaku-ngaku zikir. Ngoten lho asline nek diumet-umetno ngoten iki ngoten. Kan ilmu tauhid kan ilmu sing kang ngumetno. Jenengan ben bingung to ya. Wonten mriku. Tapi ketemu akhirnya. Oh iya. Rahmat itu akan Allah berikan terhadap hambanya manakala hambanya itu selalu berzikir. Yang dimaksud zikir ini si hamba rarumongso iso zikir. Pun. Pada saat itu Pak, yaumi yub'ats itu Pak, hari kebangkitan, seluruhnya nggak ada guna dan manfaat. Yang tadinya ngelumpukno harta, ngelumpukno jabatan, ngelumpukno kehormatan, ngelumpukno pengikut, ngelumpukno bayo wis ora kenek diitung, ora ning gunane. Artinya bukan semata-mata kau bisanya keluar dari belenggunya hawa nafsu, lepasnya itu karena hal-hal yang lain kecuali rahmat Allah. Itu supaya Anda ini betul-betul tidak ngakoni selain Allah itu manfaat. Makanya ditegaskan di dalam ayat 89, ilaman
sing bermanfaat apa? Ilaman kejaba wong atakang gelem teka sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan gawa ati salimin kang bersih. Niki Pak, man ata maksudnya adalah dawamud dzikra fi kulli ahwal, langgenge dzikir di setiap keadaan. Muter-muter cara ilmu dzikir maneh, muter-muter ilmu dzikir lagi. Kecuali orang-orang yang hatinya mau menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Artinya apa? La syarikalak, hati Anda tidak ada perserikatan, termasuk dirinya. Kalau kita yang masih mengaku kita yang dzikir, maka di situ kita masih menyekutukan Allah. Padahal la syarikalak, ojo nggawa persekuton, jangan membawa perkara-perkara selain Allah. Wa qala aidan la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Oh, janganlah ada di dalam hatimu iku saliyane Allah dalam hal apapun. Nah, inilah yang dimaksud kekasih Allah saja. Selain daripada kekasih Allah, Bapak Ibu, enggak mungkin dia akan mau menerima tentang masalah apa? Tentang masalah mau melaksanakan birriyadati wal azkar, riyadah prihatin menghadapi keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring dengan berzikir. Kalau tidak kekasih Allah gak mungkin mau. Sebab selain kekasih Allah itu Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, mereka semuanya itu sesungguhnya berjalan di atas jalannya nafsu, tapi enggak nyadar. Mengapa gak nyadar? Karena belum tahu nafsu. Yang mana sih nafsu itu? Kalau bahasa Nabi Adam adalah iblis, enggak tahu. Padahal Allah jelaskan innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Salat kita akhirnya apa? Karena nafsu. Lesan kita aja mengatakan lillahi ta'ala, tapi asli hati kita karena nafsu. Buktinya waktu sholat kita masih ngaku kalau kita yang sholat. Nafsu mendorong, moh gak enak njaluk enak, moh mlebu neraka njaluk ning swarga. Iku nafsu. Moh soro njaluk penak tok. Jenengan dilebokno surga lak penak tok. Karep kepinginan untuk di situ, mohon maaf. Dari kacamata hakikat berarti kita itu masih gecokan dalani nafsu. Wis kula tambah mumet ngaji ambek peyane. Sebab dhisik niku
ning syariat iku nglakoni apik ya akhirnya ujung-ujungnya ya harus masuk kok malah iki nafsu iki piye son. Kan mangan kates saya. Ben ra mumet awakmu. Bapak Ibu, kemarin dulu sudah saya katakan, kacamata syariat itu buat melihat makhluk. Lah kacamata hakikat buat melihat wujudnya Allah. Lu pun jelas sudah. Makanya pandangan ahli hijab dengan ahli syuhud itu beda, Pak. Beda. Kalau ahli hijab kita itu memandang apa? Memandang makhluknya. Akhirnya memakai satu kesimpulan, kalau kita melakukan kejelekan berarti yo ngelanggar aturan, tempatnya neraka. Kalau kita melakukan kebaikan itu berarti menjalankan perintah, berarti adalah dapat surga. Yang dipandang makhluk. Beda dengan ahli syuhud, para kekasih Allah. Justru beliau itu sibuk memandang fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Siapa sebetulnya di balik semua keadaan itu? Beliau tidak melihat keadaannya, tapi melihat siapa di balik keadaan itu. Lah ini kalau tidak atas dasar izin dari Allah, nggak bisa. Mengapa Allah mengizini para kekasihnya? Karena beliau mengalami beberapa proses sebelumnya, Pak. Yang paling mendasar adalah sadar kalau kita selama ini berjalan di atas jalan nafsu. Sekalipun itu ibadah mahdoh, ibadah murni, sholat contohnya. Sadar, Pak. Kalau selama ini kita masih melakukan atas dasar undang-undangin nafsu. Undang-undangin nafsu biar disuruh ngaku. Wes undang-undangin nafsu itu anak kudu. Siapapun kita, jikalau hati menjadi budaknya nafsu, kita harus mengikuti nafsu undang-undangnya, Pak. Wajib, nggak bisa kita itu mengikuti undang-undangnya Allah aslinya, nggak bisa, nggak boleh, memang nggak bisa. Laksana waktu tahun sebelum Indonesia merdeka, siapa yang menjajah? Kita harus mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Jadi budak, Pak, kita. Jadi budak. Anda dibudak oleh seseorang, diperbudak oleh seseorang, mesti nganut, Pak Emian. Mohon maaf, sampai dikongkon ngambung dengkul, ya mesti manut. Karena jenengan diperbudak kali seseorang. Aku iki wong ahli karomah. Kualat awakmu nek gak nganut aku. Oh, jenengan diperbudak. Mesti nganut. Disuruh nyeblung sumur ya nyeblung. Manut sama. Nyun sewu, Pak. Orang yang hatinya semangat untuk melakukan sholat, ibadah, mohon maaf, zakat, puasa, haji harus dipertanyakan dulu. Wong nafsu biyen dorong ning gunung. Siapa yang ahli ibadah disebut al-ubad, nafsu itu mendorong kayak semangat, Pak.
supaya terus ngibadah sampai tambah baik, tapi sampai dipaksa untuk ngaku-ngaku. Itulah nafsu. Akhirnya apa? Jenengan akhirnya gila pujaan orang lain. Jatuhnya ada di situ. Dikira nafsu iku ngejak ngondol terus ngono tah. Ngertos ngondol namanya. Boten. Ngejak minum khamr terus ora. Ngejak sampean mencuri tok ora. Perkara-perkara maksiat ora. Tergantung kita poksinya di mana. Poksinya kita di mana? Tukang tipu sampai niku disemangati untuk pinter nipu. Ahli minum khamr, mohon maaf. Ya dikek semangat sampean. Bahkan fasilitas itu malah dibuka. Ahli judi yang ngono. Ahli salat yang ngono podo. Tak tegak-tegak nih aku ngomong. Temen tak tegak-tegak no. Apa sholat yang pernah kita lakukan mulai sejak akil balik kecil kita sampai tua kita. Bila mana ini atas dasar dorongan nafsu, di mata Allah tak ternilai. Mungkin jenengan tanya hujah. Dalil. Oke. Tak kei dalil sing paling rendah. Paling rendah tak jukno dalil lewat hadis, saya kata jukno Quran. Ingat jenengan wonten ondolan mlebu surga? Ingat nggih? Oke. Hanya karena beliau itu memberikan minum oleh seekor anjing. Gak masuk akal, Pak. Oke. Kita ambil orang alim yang menjadi rujukan oleh umat Islam sedunia, Imam Ghazali. Bukan karena sholatnya, zakat, puasa, hajinya, beliau Allah kasih rahmah. Hanya karena gara-gara ketika saat beliau menulis kitab Ikhya, ada seekor lalat yang minum di asbaknya beliau biarkan. Ternyata Pak, di balik itu semuanya hati beliau itu bertajalli pada Allah. Sepele nggih? Sepele. Sangat sepele. Dosa apa yang 21 lakukan yang menurut akal iku mau gak koyok-koyok gak kena di sepuro, Pak. Tapi yang turun itu bukan sifat adilnya Allah, turun adalah sifat rahmat, maka dosa sebesar apapun bagi Allah itu kecil. Bagi Allah ya. Tapi kalau yang turun sifat adilnya Allah beda, Pak. Pertanyaannya, mengapa yang turun itu sifat rahmatnya Allah bukan adili Allah? Jawabannya sederhana. Karena 21 itu ketika beliau itu mengasihi, disebut mengasihi sesama makhluk ciptaan Allah, dia bertajalli, lepas diri. Sama dengan apa Imam Ghazali lakune bagus-bagus ning pandangan manusia. Mengapa? Hanya karena gara-gara itu tadi.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya cocok miturut surat Ar-Ra'd ayat 88 dan 89. Semua di mata Allah tak ternilai kecuali ilaman atallah biqalbin salim. Kecuali hati seseorang yang menghadap pada Allah dalam keadaan bersih. Berarti sudah lepas dari belenggunya hawa nafsu. Kesimpulan al-khulasatu utawi kesimpulan di bab hati yang bersih ini adalah Allah akan memberikan rahmat terhadap hamba yang Allah kehendaki. Pertama, karena hati hamba itu saged nampa menyadari tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Itu pertama. Yang kedua, dilanjutkan beliau iku fayat tabiuna ahsanahu, menjalankan apa pitutur-pitutur di dalam dinut tauhid. Yang paling mendasar dan menjadi pokok pitutur di dalam dinut tauhid, ngilmu yang tidak ada pernah habisnya sebab membahas tentang Allah. Kesimpulannya itu adalah mengesahkan Allah. Dikatakan mengesahkan Allah, sebelumnya itu meniadakan selain Allah. Baru bisa mengesahkan. Kuncinya lewat dzikir sirul asrar. Yang terakhir, istiqomah. Tidak memandang keadaan, baik keadaan jenengan jaya atau setengah atau bahkan kolab, keadaan jenengan ancur-ancuran urusan dunia, tetap hati jenengan tidak terpengaruh dengan keadaan karena hati Anda hanya memandang siapa di balik semua keadaan. Sebelum kami tutup, insya Allah kami akan merencanakan mengundang salah satu dokter ternama sedunia, khusus bahas masalah jasmani. Bagaimana jenengan sing remak ya, ngkri ini ya, biar sehat itu bagaimana. Jadi cocok, saya porsi saya bahas ruhaniyah, beliau bahas jasmaniyah. Kalau enggak ada halangan, insya Allah bulan Oktober Pak, kami masih komunikasi. Orang Kanada, waduh, Kanada, tahu Kanada sampean? Kanaono opo dada, loh. Wis ta, tontone sesuk. Kalau enggak salah insya Allah tanggal 18 pas Sabtu. Kalau enggak ada udzur, kami masih mediasi. Saya hadirkan memberikan resep bagaimana yang umur 50-60 terenggapi penyakit bla 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 bla, itu bisa keluar dari itu bagaimana. Niki momen-momen sing langka Pak. Jadi cocok di dalam lagu W.R. Supratman kebangsaan kemerdekaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nek cara Qur'ane fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Jikalau jenengan gak kepingin sehat, aku pingin ndang bongkok, ya wis gak usah melok. Terserah jenengan. Yang jelas ini nanti memang aku kemas dalam acara spesial untuk siapapun diperbolehkan. Tanya jawab, ya tanya jawab langsung nanti. Jadi nanti juga jenengan akan dibimbing apa yang tidak boleh jenengan dahar dan apa yang boleh jenengan dahar. Nanti jenengan baru tahu, itu ahli beliau bukan ahli saya. Kalau ahli saya tentang rohaniyah, sing gak oleh kok dahar ikut tauhid, sing tiap hari kok dahar ikut cuman Allah. Ngoten tok mawon. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.